Iblis akan menggoda manusia ini dari arah depan. Maksudnya apa? Manusia akan dibuat oleh iblis supaya ragu, bahkan tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Hati-hati, ini jebakan yang pertama. Mulai dari godaan iblis kepada Adam lalu dilanjutkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggagalkan Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Berabad-abad kemudian iblis, bahkan setelah Rasulullah wafat, setelah sempurnanya agama Islam ini, iblis pasti akan menyesatkan manusia agar manusia ini ragu, bahkan tidak percaya kepada hari akhirat. Bagaimana implementasinya sekarang? Tidak percaya adanya hari pembalasan ini, bahwa perbuatan baik pasti akan dianugerahi surga oleh Allah dan perbuatan jahat pasti akan diganjar oleh neraka. Dulu di masa Orde Lama, tokoh-tokoh PKI mengatakan tidak percaya orang baik akan mendapatkan balasan surga di akhirat. Katanya, kita mati lalu dikubur jadi tanah dan selesai urusan. Wa ma yuhlikuna illa dahar, persis yang dikatakan oleh kaum Dahriyun, bahwa kehidupan kita selesai dengan selesainya kita mati dan tidak ada kehidupan lagi, tidak ada hari pembalasan di akhirat. Komunis-komunis zaman sekarang bisa jadi juga akan menyemburkan virus-virus yang menyebabkan kita tidak akan percaya kepada adanya hari akhirat. Yang kedua, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari arah belakang bagaimana iblis menggoda, yaitu menyebabkan manusia ini cinta kepada dunia, hubbud dunia, takut kehilangan dunia, takut kehilangan tahta, takut kehilangan harta, takut kehilangan kuasa di atas muka bumi ini, sehingga dia menggadaikan imannya. Dia bersedia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis dan bala tentaranya, walaupun itu berbuat zalim dan melanggar aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi tafaddala fi hadhihi al-ayyamil 'ashri ala kulli 'abdin syakur. Subhanah ghafir adh-dhanbi wa qabil at-tawbi shadidil 'iqab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Mastalamul hajar wa tafu bil baiti wa sallu 'indal muqam. Allahu akbar. Mahtadau binuril Qur'ani wa hadiyil Islam. Allahu akbar. Ma waqafal hajiju fi sa'idi Arafat. Allahu akbar. Ma tadarra'u wa naharu wa halaqu wa tahallalu. Allahu akbar. Ma tadarra'u fi as-safa wal marwah bi khalisid da'awat. Allahu akbar. Ma ghafara lahum rabbuhum wa tahammala anhum at-tabi'at. Allahu akbar. Fatammat bidzalika hujjatul Islam. Allahu akbar kabira. Alhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa usalli wa usallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qaidina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ma'asyar sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakbir kita, bertahmid kita, bertahlil kita, memenuhi angkasa raya di pagi hari yang berbahagia ini. Kita mengingat kembali, kita flashback, kita balik ke belakang, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah merencanakan, sudah mendesain Islam ini sebagai satu-satunya agama, sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kalau kita baca riwayat-riwayat, keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sejarah Al-Islam ini yang Allah wahyukan kepada Nabiullah Adam alaihi salam, lalu kemudian mencapai setengah kesempurnaannya dibawa oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dan mencapai pusat dan titik kulminasi kesempurnaan agama Islam ini dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Adha adalah pamungkas, adalah hari raya yang didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mengingat, untuk kita introspeksi, untuk kita merayakan kesempurnaan agama Islam ini. Sejak kapan Allah mendesain kesempurnaan Islam ini? Yaitu sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam alaihi salam. Allah telah mengambil sumpah, janji dari seluruh anak-anak Adam yang akan lahir di atas muka bumi ini. Di mana janji Allah itu yang disampaikan kepada seluruh manusia dalam hadis riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha akhadzal mitsaqa min zahri Adam bina'man." Sesungguhnya Allah telah mengambil sumpah dan janji dari seluruh anak manusia, dari sulbi Nabi Adam alaihi salam dan seluruh keturunan Adam alaihi salam. Di mana? Bi Nu'man, di Arafah. Arafah yang menjadi monumen kesempurnaan agama Islam. Arafah di mana Adam alaihi salam berjumpa dengan istrinya Hawa setelah turun ke bumi ini. Arafah adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat Nabi Ibrahim alaihi salam merelakan putranya untuk disembelih atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Arafah di mana Nabi SAW, Nabi akhir zaman, menyampaikan pidato perpisahannya, penutup ajaran Islam ini yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di Jabal Arafat, di Jabal Rahmah, di hadapan 114.000 jamaah haji yang datang dari seluruh penjuru Jazirah Arabia. Dari Nu'man, dari titik nol Arafah. Kalau saudara hanya tahu titik nol ibu kota negara, kita harus tahu dan wajib tahu dari mana titik nol fitrah Islam ini. Dari Arafah, sejak Allah mengambil sumpah dari seluruh anak manusia keturunan Adam, bahkan ketika Adam masih berada dalam penciptaannya, Allah telah mengambil sumpah kita semua. Allah bertanya kepada kita, wa akhraja min sulbihi kulla dhurriyyatin dhara'aha fanatharahum baina yadayhi kadhdhar thumma kallamahum qablan alastu bi rabbikum qalu bala. Sebelum kita lahir ke dunia ini, Allah telah mengambil sumpah kita. Kita semua ini sudah pernah ada di Arafah.
kita semua yang hadir pada saat ini, bahkan yang sebelum kita, orang-orang tua kita, kakek nenek kita, moyang-moyang kita, sampai hari kiamat, bahkan kita tidak menyaksikan mereka, anak cucu kita pernah berada dan berkumpul di Arafah, di Nu'man, diambil sumpah janji setianya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Ingatkah saudara? Pernahkah saudara ingat ini? Janji kita di Arafah, ketika Allah bertanya kepada kita dan mengambil sumpah setia kita, bukankah aku ini Tuhan kalian yang wajib untuk kalian sembah, yang wajib untuk kalian ikuti perintah dan larangannya, yang wajib untuk kalian agungkan, yang wajib untuk kalian wujudkan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di lapangan kehidupan kita ini. Inilah sabda Nabi SAW yang menjelaskan ayat 172 surah Al-A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak dari Arafah ini, sejak Allah mengambil sumpah dan janji kita semua untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampailah perjalanan Islam ini yang telah melewati begitu banyak, dibawa oleh para nabi dan rasul. Ada kurang lebih 113.000 nabi dan rasul. Ada jumlah lagi 113 rasul, dan yang disebut di dalam Al-Quranul Karim yang sangat terkenal ada 25 nabi dan rasul. Mereka semua membawa panji Islam ini, mengingatkan kita semua manusia ini atas janji dan sumpah kita yang pertama di lembah Arafat ini. Lalu kemudian datanglah Nabi akhir zaman yang dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan Injil, yaitu Muhammad putra Abdullah sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah agama ini dari nol di tengah-tengah masyarakat musyrik jahiliyah. Dimulai dari segelintir orang, sahabat muhajirin yang pertama kali menerima Islam ini, saudara. 13 tahun lamanya beliau di Makkah, berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, mengingatkan manusia akan awal penciptaannya, di mana dia sudah bersumpah di hadapan Allah, bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Begitu berat perjuangan Nabi Muhammad SAW, sampai beliau terusir ke Madinah, mau dibunuh oleh orang-orang musyrik, dinisnahkan oleh orang-orang jahiliyah. Beliau hijrah bukan untuk mencari kesenangan, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk mencari jabatan, pangkat, tahta dunia, tapi beliau terpaksa hijrah dari Makkah, negeri kelahirannya, negeri di mana Nabi Ibrahim alaihissalam awal mula mendakwahkan Islam ini dan mendidik putranya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disitulah Ibrahim dan Ismail berdoa kepada Allah, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan kami, dua anak, ayah dan anak ini, menjadi hamba-Mu yang selalu berserah diri, pasrah kepadamu ya Allah, berislam kepadamu ya Allah, dan jadikanlah anak cucu keturunan kami sebagai umat yang muslim, umat yang berserah diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk menegakkan ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Inilah doa yang menjadi visi perjuangan Nabi Ibrahim dan Ismail yang dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, ana da'watu Abi Ibrahim. Aku ini adalah doa, terkabulnya doa dari seorang ayah yang bernama Ibrahim. Ketika Ibrahim dia berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ath fihim rasul yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah kepada anak cucuku nanti di akhir zaman ini seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Bersihkan jiwa-jiwa mereka, ya Allah. Doa Ibrahim yang terkabul, di mana Rasulullah setelah berjuang 10 tahun di Madinah melaksanakan haji wada, haji perpisahan, beliau menyampaikan khutbahnya yang sangat populer, khutbatul wada, di mana di situ turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Law 'alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dzalikal yauma 'idan. Satu ayat itu turun orang-orang Yahudi, ada di kitab Taurat. Musa, akan niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya kami. Umar bertanya, ayat apa itu yang kau maksud? Dia mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Maka Umar tertegun, merasa bangga, tapi kebanggaannya itu adalah menunjukkan rasa iri dan dengki. Mereka tahu rahasia kehebatan Islam, mereka tahu rahasia kemuliaan Islam dan umat Islam, sehingga mereka menyampaikan dengan begitu iri dan dengkinya. Ada satu ayat yang hanya ada di dalam kitab suci kalian. Kalau ayat itu turun kepada kami, ada di dalam kitab suci Taurat, maka pasti akan kami jadikan hari di mana turunnya ayat itu menjadi hari raya. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab berkata, aku tahu, demi Allah, sungguh aku tahu kapan dan di mana ayat itu turun, yaitu tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah, ketika Nabi menyampaikan khutbah wada'nya menjelang asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillah. Masyarul muslimin dirahmati Allah, setan iblis tentu tidak akan tinggal diam. Setan iblis tidak akan tinggal diam, meskipun pada hari Arafah itu Nabi SAW sudah menyatakan bahwa iblis, setan ini sudah putus asa, dia tidak akan bisa lagi disembah di Jazirah Arabia. Tapi ingat, setan juga bisa disembah setelah Nabi SAW wafat, jauh dari Jazirah Arabia. Mungkin saja di Nusantara ini iblis dan setan masih bisa disembah oleh kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus jaga, kita harus rawat dan pelihara kesempurnaan agama Islam ini. Kita tidak boleh tergoda, terjerembab ke dalam jebakan rayuan maut iblis yang akan menjauhkan kita dan yang akan menggagalkan kita untuk meniti jalan yang lurus sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Sebab iblis telah bersumpah di hadapan Allah, direkam di dalam surat Al-A'raf ayat 16-17. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Apa kata iblis? Ya Rabb, sebagaimana engkau telah mengeluarkanku, telah menjauhkanku dari rahmatmu, maka pasti akan umat manusia ini dari jalanmu yang lurus.
sudah tekad iblis. Bagaimana iblis merealisasikan tekadnya di hadapan Allah untuk menggoda manusia, untuk menjadikan manusia ini sebagai partner yang akan sharing di dalam neraka jahanam bersama iblis. Dia gunakan metode yang dia gunakan untuk menjerat anak-anak manusia ini agar mereka bersama-sama iblis. La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Apa kata iblis? Dia bersumpah di hadapan Allah, aku akan datangi, akan sesatkan anak manusia ini dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, samping kanan, dan arah samping sebelah kiri. Apa makna daripada simbol-simbol arah ini? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan bagaimana Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang diberi julukan Turjumanul Quran, juru bicara Al-Quran, Wahabrul Ummah, dan tintanya umat ini karena beliau adalah ulama yang ahli Al-Quran. Kata beliau, iblis akan menggoda manusia ini dari arah depan. Maksudnya apa? Manusia akan dibuat oleh iblis supaya ragu, bahkan tidak percaya adanya kehidupan akhirat. Hati-hati, ini jebakan yang pertama. Mulai dari godaan iblis kepada Adam lalu dilanjutkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menggagalkan Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Berabad-abad kemudian iblis, bahkan setelah Rasulullah wafat, setelah sempurnanya agama Islam ini, iblis pasti akan menyesatkan manusia agar manusia ini ragu, bahkan tidak percaya kepada hari akhirat. Bagaimana implementasinya sekarang? Tidak percaya adanya hari pembalasan ini, bahwa perbuatan baik pasti akan dianugerahi surga oleh Allah, dan perbuatan jahat pasti akan diganjar oleh neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu di masa Orde Lama, tokoh-tokoh PKI mengatakan tidak percaya orang baik akan mendapatkan balasan surga di akhirat. Katanya, kita mati lalu dikubur jadi tanah dan selesai urusan. Wa ma yuhlikuna illad dahar, persis yang dikatakan oleh kaum Dahriyun, bahwa kehidupan kita selesai dengan selesainya kita mati, dan tidak ada kehidupan lagi, tidak ada hari pembalasan di akhirat. Komunis-komunis zaman sekarang bisa jadi juga akan menyemburkan virus-virus yang menyebabkan kita tidak akan percaya kepada adanya hari akhirat. Yang kedua, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari arah belakang bagaimana iblis menggoda, yaitu menyebabkan manusia ini cinta kepada dunia. Hubbud dunia, takut kehilangan dunia, takut kehilangan tahta, takut kehilangan harta, takut kehilangan kuasa di atas muka bumi ini, sehingga dia menggadaikan imannya, dia bersedia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis dan bala tentaranya, walaupun itu berbuat zalim dan melanggar aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini harus kita perhatikan, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menzalimi orang, berbuat curang, berbuat zalim, merugikan bangsa dan negara, merugikan umat Islam, hanya untuk mempertahankan kekuasaan, jabatan, tahta, harta kita main menghalalkan segala cara. Ini godaan iblis yang terkutuk. Yang ketiga, iblis akan menggoda kita dari arah sebelah kanan. Artinya apa? Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iblis akan menjadikan kita umat Islam ini bingung dan bimbang tentang urusan agama kita. Yang halal ditampakkan, yang haram di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi akan dibuat oleh iblis, sehingga ini perkara bisa menjadi halal. Inilah yang tampak di tengah-tengah zaman sekarang ini, masyaallah rahimakumullah, di mana hukum-hukum Islam diabaikan,
dilanggar, dikangkangi. Pernikahan, perkawinan beda agama sudah dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi sekarang orang atas nama hak asasi manusia dan liberalisasi cinta, kita dihalalkan untuk kawin beda agama. Wanita muslimah sudah dilarang kawin dengan laki-laki kafir. Tapi sekarang ada yang berani, hakim yang sesat dan menyesatkan, memutuskan bahwa perkawinan beda agama, bahkan dia adalah seorang muslimah dengan lelaki kafir, sudah setuju, dua pihak sudah sepakat. Apalagi yang bisa menghalangi mereka? Negara dan agama tidak boleh ikut campur tangan. Kurang ajar, mengangkangi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, setan ini akan mengganggu kita dari arah sebelah kiri. Bagaimana caranya? Iblis akan bekerja siang malam 24 jam sepanjang tahun kecuali hari Arafah. Iblis akan minggat, iblis akan tersungkur, iblis akan mengecil dan kerdil di hadapan manusia. Kenapa? Karena manusia ini, hamba-hamba Allah ini, dia memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, beristighfar, bertahlil, bertakbir, dan semua dosa-dosanya. Tetapi kita harus hati-hati langkah yang keempat ini, masyarakat muslimin. Dari arah sebelah kiri, kata Abdullah bin Abbas, bahwasanya manusia ini akan dibuat apa? Mereka akan dibuat untuk gemar dan senang, serta membiarkan perilaku-perilaku maksiat. Addicted narkoba, addicted pornografi, addicted LGBT, addicted minuman keras. Bahkan yang terbaru, ada kafe dan bar yang menyediakan minuman keras. Dia menyediakan sayembara. Malam Jumat dikasih minuman bir gratis kepada orang yang namanya Muhammad dan Bunda Maria. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Ada lagi yang menghina adat yang bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah, yang menyediakan dan menjual rendang babi. Ini penghinaan-penghinaan yang luar biasa kepada agama, kepada adat yang bersendikan syarak, di mana syarak itu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kelompok yang menghalalkan LGBT, bahkan mengagung-agungkan artis-artis tampil di media, padahal itu artis-artis yang LGBT. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Mari kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita terhindar, kita dijauhkan oleh Allah dengan ikhtiar kita, dengan upaya kita, dengan tekad kita semuanya untuk menjadikan iblis ini musuh abadi kita, musuh abadi kita. Kita selalu berperang dengan iblis, perang yang tidak ada kesudahannya. Kalau saudara Pemkot Balikpapan, DPRD Balikpapan perang terhadap narkoba, perang terhadap ini dan itu hanya alat bagi kita. Saudara diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hanya berlaku 5 tahun selama Anda menjabat. Tapi ketahuilah, kita sebagai muslim harus menjadikan tekad ini, harus tetap hidup membara dalam setiap diri kita. Juga hidupkan lagi di tengah-tengah keluarga kita, hidupkan lagi di tengah-tengah masyarakat dan pemerintahan kita. Agar apa? Agar kita ini memiliki imunitas dari maksiat, imunitas dari kemusyrikan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruna wal ghafurur rahim. Marilah kita berdoa di akhir khutbah ini, menengadahkan kedua tangan kita, menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar di hari yang mulia ini, Yaumun Nahar, hari penyembelihan hewan kurban ini,
Kita senantiasa amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan hidayah iman dan Islam, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, diberikan kemampuan bagi kita untuk mendidik keluarga kita, anak-anak kita, menggembala masyarakat kita yang ada di pemerintahan, yang ada di DPRD, yang ada di pusat, semuanya tanggung jawab Subhanahu wa taala Islam ini dengan kemampuan yang kita miliki. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Kullu aam wa antum khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 0637192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah,
Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah, bukan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Doakan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi. Ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.